teman-teman semua, kembali lagi di channel Alternativa Project. Di video kali ini kita akan bahas nih salah satu subbab dari materi biogeografi, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Jadi sebenarnya apa sih yang membuat nih suatu wilayah dengan wilayah yang lain itu memiliki flora dan fauna yang berbeda-beda? Nah, daripada kita bingung dan penasaran nih, langsung aja yuk masuk ke pembahasannya. Oke, jadi di video kini kita akan bahas yang namanya faktor-faktor yang akan mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Dibagi jadi 4 faktor nih teman-teman. Yang pertama ada yang namanya faktor iklim. Yang kedua faktor fisiografi atau topografi. Yang ketiga itu ada faktor edafik atau tanah. Dan yang terakhir ada faktor makhluk hidup. Oke, kita mulai dulu penjelasannya dari yang pertama ya, yang faktor iklim dulu. Terkait dengan faktor iklim, akan dibagi jadi 4 macam nih teman-teman. Apa aja? Yang pertama itu suhu, yang kedua itu curah hujan, yang ketiga tekanan udara, dan yang terakhir ada yang namanya angin. Nah, kita lihat di sini mulai dari yang suhu dulu. Kalau misalnya suhu itu tinggi, berarti dia kan tempatnya wilayahnya panas ya teman-teman. Makanya kalau faunanya itu contohnya ada tarantula dan floranya itu ada kaktus. Lalu yang kedua, kalau misalnya suhunya itu rendah. Nah, kalau suhunya itu rendah, contoh faunanya itu ada apa? Ada yang namanya reindeer. Kalau misalnya contoh floranya, itu ada yang namanya rumput kerdil. Jadi rumput kerdil itu rumput yang ukurannya tuh kecil-kecil. Nah, yang mana si rumput kerdil ini merupakan makanan dari si reindeer. Jadi emang antara flora dan fauna ini teman-teman saling bersatu ya. Jadi saling melengkapi nih. Nah, selanjutnya kita bisa lihat di sini yang kedua adalah curah hujan. Kalau curah hujan juga dibagi jadi 2, yaitu ada yang tinggi sama ada yang rendah. Kalau yang tinggi contohnya adalah orangutan. Kalau misalnya yang rendah itu ada zebra. Kalau dari floranya, kalau curah hujannya tinggi itu ada meranti. Tapi kalau curah hujannya rendah sama ya, rumput-rumput. Makanya di wilayah timur Indonesia, khususnya di Nusa Tenggara ya, itu lebih banyak sebenarnya rumput-rumput. Makanya di Nusa Tenggara itu banyak banget yang namanya peternakan. Lalu yang selanjutnya itu ada tekanan udara. Jadi sebenarnya tekanan udara ini contohnya akan sama nih kayak yang suhu sama yang curah hujan. Tapi paling penting teman-teman harus pahami nih, bahwa kalau misalnya tekanan udaranya itu rendah, berarti dia tuh merupakan wilayah yang panas. Tapi kalau misalnya tekanannya itu tinggi, berarti dia merupakan wilayah yang dingin. Jadi itu yang mesti diperhatiin ya. Sebenarnya si tekanan udara ini akan berkebalikan aja sih sama yang namanya suhu. Yang terakhir itu ada yang namanya angin. Kalau angin ini teman-teman bergerak dari tempat yang dingin ke tempat yang panas. Jadi nanti otomatis tanaman dan faunanya itu akan berbeda juga. Yang kedua, kita akan bahas terkait dengan faktor fisiografi atau topografi. Jadi ini akan berkaitan dengan yang namanya bentuk muka bumi. Nah, terkait yang kedua ini dibagi jadi 2 nih dia. Ada yang bentuk lahan dan juga kemiringan lereng. Kita lihat dulu yang bentuk lahan. Nah, terkait dengan bentuk lahan itu dibagi jadi 2 lagi nih, ada pecahannya lagi. Yang pertama itu kasar, contohnya tuh ada hutan hujan tropis. Dan yang halus itu contohnya ada padang rumput. Nah, sedangkan kemiringan lereng teman-teman itu juga berpengaruh ternyata kepada flora dan fauna. Nah, bisa teman-teman lihat di gambar yang ada di sini. Nah, teman-teman lihat nih, ada lereng A sama lereng B. Nah, walaupun dia masih dalam satu gunung yang sama, tapi tentu vegetasinya tuh berbeda-beda. Kenapa? Karena di lereng A ini teman-teman, itu dia cenderung memiliki jumlah air yang banyak. Jadi pas si awan ini membawa air, itu airnya sebenarnya udah habis nih di lereng A. Sehingga nanti kalau misalnya awannya turun ke lereng B, itu dia udah enggak mengandung air lagi. Makanya di sisi lereng sebelah A, itu cenderung floranya tuh lebih banyak dan lebih beragam.
Sedangkan kalau yang di lereng B, itu cenderung nggak ada floranya, teman-teman. Kenapa? Karena si anginnya ini yang di bawah itu adalah angin yang malah merusak tanaman-tanaman yang sudah ada. Selanjutnya, kita akan bahas faktor yang ketiga, yaitu ada faktor edafik atau tanah. Nah, faktor edafik atau tanah ini dibagi jadi 4 nih teman-teman yang akan kita bahas. Yang pertama itu ada pH, yang kedua ada tekstur, yang ketiga ada struktur, dan yang terakhir ada yang namanya partikel tanah. Kita lihat mulai dari yang pH. Jadi pH yang normal atau pH yang bisa ditumbuhi oleh tanaman itu adalah pH 7 ya teman-teman, atau netral. Terus yang kedua, kita bahas tentang tekstur dari si tanah ini. Dibagi jadi 2 juga nih dia, yaitu ada yang halus sama ada yang kasar. Kalau yang halus itu contohnya ada tanah liat ya, atau biasanya disebutnya sebagai lempung. Dan juga ada yang pasir nih, kalau dia teksturnya itu kasar. Yang ketiga itu ada struktur. Kalau kita membahas tentang struktur, kita akan membahas tentang yang namanya susunan partikel bulir tanah. Jadi si tanah ini sebenarnya komposisinya tuh apa aja sih? Nah, itu dibahas di dalam struktur ya, teman-teman. Sama yang terakhir di sini ada yang namanya partikel tanah. Dalam partikel tanah, kita bisa lihat teman-teman kadar porositas yang baik. Porositas ini ngomongin apa? Porositas ini ngomongin tentang kemampuan si tanah ini untuk menyerap air, atau dia bisa gak sih mengalirkan air nih ke bagian bawah. Kalau misalnya nggak bisa, nanti tanahnya itu akan cenderung kering dan dia akan tidak subur. Faktor yang terakhir itu ada faktor makhluk hidup. Dalam faktor makhluk hidup ini teman-teman, kita bisa lihat ada 3 hal ya. Yang pertama ada manusia, hewan, dan tumbuhan itu sendiri. Nah, kalau dari manusia kan bisa ya pindahin tanaman dari satu tempat ke tempat yang lain. Hewan juga bisa nih teman-teman dipindahin nih dari hutan A ke hutan B. Nah, begitupun hewan dan tumbuhannya ya. Kalau hewan itu dia bisa berjalan ya kan teman-teman. Cuman kalau tumbuhan itu dia lebih ke berpopulasi terus-terusan nih. Makanya nanti dia menyebar ke wilayah yang lainnya. Oke teman-teman, segitu aja pembahasan aku hari ini tentang materi faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Semoga setelah nonton video ini teman-teman jadi lebih paham dan lebih mengerti ya tentang materi si flora dan fauna ini. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye-bye!